Lucu juga. Tapi bener-bener ngelihat tuh, kamu lihat prosesnya bener-bener sampai. Next question keluar. please. Aku nggak mau ingat itu. Oke. Itu ibarat kayak ngelihat restoran favoritmu kebakaran. Dasar geblek nih ya. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng saya Syarif Sapata, masih di edisi karantina COVID-19 dan edisi bulan Ramadan. Kali ini kita ada tamu spesial untuk kedua kalinya, Blimade, masuk ke channel Syarif Sapata. Dan gimana kabarnya, Bli? Sehat. Sehat. Yang paling penting sehat dulu. Dan nggak ada apa-apa selama corona ini? Ya. Asengkara nggak ada apa-apa. Semua ada. keluarga sehat, kita sehat, istri sehat, dan teman-teman sehat. Teman-teman sehat semua ya. Temanya menarik banget mungkin buat teman-teman. Blimade baru aja punya anak ya. Baru aja selamat Blimade buat kelahiran Joanna. Umurnya udah berapa sekarang? Oh, 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Spesifiknya 1 bulan 2 hari. 2 hari ya. Berarti bulan apa lahirnya deh? Bulan lalu. Bulan lalu ya. Tepat sebelum corona dimulai ya. Enggak sih, maksudnya corona. Udah pas mulai corona. Udah sih, waktu kita bilang mulai itu waktu kita udah mulai kayak tempat kerjaku udah ditutup ya. Itu kan kayak 15 apa tuh, Maret. Iya. Oke, dan sekarang 10 udah hari setelah itu. 10 hari setelah itu lahir anak pertamamu, Joanna. Ya. Oke, wow. Terus gimana tuh perasaannya jadi bapak? Seneng Banget ya? Ya. Kayak yang orang-orang bilang. Ya, orang-orang nggak ada bilang apa sih. Saya nggak pernah nanya juga. Cuman ya seneng banget lah. Senang banget ya? Terus ya, yang punya anak tahu lah rasanya senangnya kayak gimana. Ya, tapi aku pernah tahu kan, kita ngobrol-ngobrol sebelum Joanna lahir, ada beberapa kekhawatiran juga ya di samping senangnya itu. Ya sih. Ya, tapi nanti kita bahas lagi satu-satu ya. Aku di sini udah nyiapin beberapa pertanyaan, semua yang tentang punya anak lah di Swiss ya. Karena nggak sama punya anak di sini dengan punya anak di Indonesia ya. Oke, langsung aja. Mungkin pertama, ini direncanain nggak sih waktu kamu punya ini? Kalau bilang rencanain juga enggak sih, cuman pas setelah kita nikah tuh kita rencananya nggak mau punya anak dulu. Maksudnya nggak langsung. Kan biasanya nikah langsung punya anak. Kita bilang waktu itu kita nunggulah 3-4 tahun. 3-4 tahun. Sampai akhirnya kita lupa dan tiba-tiba dia hamil. Tapi akhirnya nih Joanna lahir setelah di usia pernikahan kalian yang keberapa? Yang ketiga. Jadi 3 tahun nikah langsung akhirnya dapat anak ya. Buat ngingetin kalian, Blimade kenal sama istrinya di kapal ya waktu itu ya. Di kapal pesiar, dan akhirnya sekarang mereka stay di Swiss. Oke, berarti nggak direncanain, dan ketika tahu hamil gimana rasanya tuh? Oh, itu waktu itu campur aduk sih. Takut. Bilang seneng enggak sih waktu itu, enggak begitu seneng, cuman kaget. Kaget terus takut. Kayak kan karena belum pertama kali kan, belum pernah sebelumnya, jadi kayak mikirnya ini bisa ngurusnya nggak besok dong. Soalnya kita ngurus diri sendiri aja nggak becus sebenarnya. Itu pikiran yang paling pertama tuh, yang di kepala, ngurus gimana ya, bisa. Jujur aja waktu itu kalau bandingkan kesenangan dengan ketakutan lebih tinggi. Iya, jadi ngurus maksudnya besarinnya gimana gitu ya. Padahal walaupun kita tinggal di Swiss gitu, yang orang pikir mungkin wah ini negara maju, semua ada gitu, serba ada, tapi ketakutannya masih ada ya? Pasti itu kayaknya ada. Semua melewati deh. Semua yang baru punya anak pasti melewati fase. Tapi lebih karena kalian berdua kan kerja, terusnya apakah lebih karena kalian ketakutan kalian bisa nggak sih kalian jadi orang tua yang baik? Nah, itu gitu ya, itu faktor yang paling utama ya. Emang kayak apa sih hidupnya Blimade ini kayak? Ya nggak gimana ya, kita kan ketakutannya kayak kita mungkin karena setelah nikah kita masih
belum punya anak dan kita masih happy gitu. Aku masih sering hangout juga kalau malam sebelum punya anak kayak Simon sama Tania kan. Dan kita sering kalau liburan tuh traveling. Iya betul. Pokoknya kita masih kayak muda banget waktu itu. Masih kita pasangan nikah, cuman masih pikiran masih kesana sini gitu. Pengen coba ini, pengen nyoba itu. Tapi kamu waktu istrimu hamil masih lanjut ya? Masih keluar tetap? Masih digas. Maksudnya masih di-push. Ya, masih di-push kita. Aku malah bilang Simon ayo kita keluar, kita harus habisin waktu sebelum anakku lahir, aku nggak bisa lagi keluar. Oke. Tapi sekarang setelah anakmu lahir ini nggak sih? Kerasa nggak sih? Oh, sekarang kamu udah jarang keluar. Oke, karena corona gitu ya. Tapi kerasa nggak sih? Sebenarnya kalau bilang ada efeknya ke corona bilang ya. Ada efeknya nggak setelah istriku melahirkan? Sebenarnya nggak ada efeknya sama sekali, karena justru kalau kita punya anak kan justru harus lebih sering diam di rumah. Jadi kalau saya bilang dibandingkan dengan sebelum dia lahir, maksudnya pertanyaan mungkin ada yang berubah nggak gitu? Kehidupan kamu gitu. Iya sih, sedikit ada yang berubah, kayak saya lebih banyak ngabis waktu di rumah jadi. Tapi ada kayak kebutuhan kayak tanggung jawab gitu kerasa atau? Kerasa kayak bangun paginya, bangun tengah malam. Dan seandainya nggak ada corona ini, kamu bakal tetap keluar clubbing gitu nggak sih? Nggak bakal ya? Maksudnya meskipun masih nggak ada corona ya kayaknya nggak lagi ya, udah stop bener-bener. Maksudnya saya juga fokus ke sana. Saya udah lupa sama udah lupa kehidupannya. Pikirannya udah beda sekarang. Maksudnya kita dikit-dikit mikirinnya anak. Kayak kerja, pulang kerja cepet-cepet sampai rumah biar ketemu anak. Iya. Simon makanya jadi sedih kan, nggak ada teman main lagi. Syarif gimana? Oke, pertanyaan selanjutnya Blimade. Persiapannya apa aja sih? Jadi waktu sebelum Joanna lahir, ada nggak persiapan khusus yang kalian lakuin? Ada. Apa? Banyak. Coba ceritain. Kita berdua orang yang suka prepare. Maksudnya kalau mau ada hal besar, anggapnya kecilnya misalnya liburan, kita sering nabung duit kecil sebelum liburan gitu. Misalnya jadi pas liburan kita ada duit ekstra gitu loh. Dan begitupun waktu kita punya anak, kita beli kebutuhan bayi itu dari sejak dia hamil 3 bulan kita udah mulai beli. Serius? Tapi enggak bulan. Ya, tapi enggak sekalian semuanya, kayak misalnya apa ya? Yang pasti perlu kayak Pampers. Pampers beli ya 1 tas kalau kita pergi beli makanan. Terus kayak pakaian bayi. Kita beli yang kalau ada diskon atau apa kita simpen sampai akhirnya kita udah beli. Karena udah tahu lahir, jadi bisa ngumpulin pas kebetulan ada diskon ya? Iya, karena kalau kita beli sekalian semuanya pas anaknya lahir atau sebentar sebelum anaknya lahir kan jadinya kerasa banget pengeluarannya. Tapi kalau sedikit-sedikit kan nggak kerasa. Betul banget sih. Sampai akhirnya sebelum dia lahir pun kita udah siap semuanya. Bahkan kita udah siapin kamar untuk aku lihat waktu wagon, troli, sih bahasa Indonesianya? Kereta bayi. Itu kan mahal banget di sini. Mahal banget. Berapa itu kereta bayi? Berapa? Kayak 700 kayaknya. Itu pun diskon. 10 juta. Aku ke Jerman beli. Kan di Jerman lebih murah. Gila juga. Itu diskon 700. Gila. Kereta bayi 10 jutaan. Wow, oke. Kita waktu pertama beli itu uangnya nggak cukup, jadi kita balik lagi. Ntar bulan depan balik lagi. Oke, tapi nanti kita bahas lagi tentang biaya. Jadi persiapannya lebih ke kayak barang-barang ya. Kalau persiapan diri, mental gitu, ini kita belum siap. Sampai sekarang belum siap. Ya, maksudnya yang tahu kita siap apa enggaknya siapa? Iya, benar juga. Kalau aku bilang aku siap. Aku sendiri pun aku nggak yakin siap tuh yang kayak gimana. Iya, benar juga. Tapi akhir endingnya juga ya siap nggak siap ya harus tanggung jawab. Dijalani aja ya, nggak perlu terlalu banyak dipikirin lah. Ya sebenarnya nggak seberat itu sih, kayak banyak orang yang cerita, punya anak kamu mampus, kamu nggak punya waktu ini, kamu bakalan kurang tidur, kamu gini. Sebenarnya nggak juga sih. Ya tidurnya emang kurang, cuman worth it gitu loh. Kita happy juga ngelihat anak kita lucu gitu. Berarti kalau untuk perencanaan sama persiapan terusnya apa itu? Nggak banyak perbedaannya ya dengan di Indonesia sebenarnya. Kayaknya di Indonesia tuh
kalau aku lihat yang lain tuh kayaknya mereka lebih santai dengan hal yang kayak gitu. Maksudnya, lebih santai. Ya santai, maksudnya ya mungkin karena aku di sini cuma berdua ya. Ada mertua juga, tapi mertua kerja juga kan. Yeah. Kalau di Indonesia kan biasanya ditemenin mertua, apa-apa kan mertua bantu. Kadang-kadang mertuanya sampai pindah rumah okay. Jagain. Maksudnya banyak tangan yang nolong gitu. Jadinya lebih santai sebenarnya kalau di Indonesia. Kayak kakak saya kan pernah nikah, dia hamil juga. Saya ngelihat karena orang tua saya dan mertua dari kakak saya juga banyak bantu. Jadi saya bandinginnya sebenarnya di Indonesia lebih enak karena lebih banyak yang nolong ya. Kalau di Eropa memang orang harus lebih mandiri dan harus benar-benar nggak ada yang peduli sama kalian gitu, kecuali teman-teman mungkin ya. Tapi teman-teman pun sibuk juga, nggak bisa bantuin seperti di Indonesia. Ya kita nggak bisa banyak berharap juga sih, karena teman-teman juga punya kesibukan masing-masing kan. Dan itu sebenarnya pertanyaannya juga sih yang udah aku tulis di sini, perbedaannya dengan yang punya anak di Indonesia, tapi utamanya itu ya. Dan perbedaan kayak apa sih? Kayak harus punya hebama, harus punya bidan. Kita harus punya bidan pribadi. 2 bulan, 3 bulan sebelum melahirkan kita harus sudah punya bidan, itu suruhan dari rumah sakit. Misalnya kan kita istri hamil, kamu check up ke rumah sakit setiap bulan, setiap minggu kan. Nanti 3 bulan sebelum apa namanya? Appointment-nya, tanggal lahirnya. Kamu diharuskan sudah punya kayak bidan pribadi yang ngunjungin ke rumah kamu. Jadi bidan itu ke rumah ngecek segalanya macam. Ya, ngecek keadaan kandungan, terus kesehatan Ursina sampai dia nanti kan dia yang ngecek, misalnya Ursina ada kondisi tertentu yang dia nggak bisa melahirkan, harus pakai operasi untuk gimana, dia bisa lihat. Walaupun nanti melahirkannya sama apa yang nganuin sama bidan yang lain ya. Di rumah sakit gitu. Ya, dia ibaratnya kayak apa sih? Nemenin selama proses pra kelahiran dan setelah kelahiran. Post kelahiran ya. Dan sampai sekarang masih datang juga. Masih sih, cuman karena corona kadang-kadang kita pakai video call. Jadi bidannya ngobrol sama istri kamu, jelasin seperti apa. Iya. Misalnya kita ada pertanyaan, misalnya bayinya ada apa, bintik-bintik misalnya. Nanti kita tanya dia, dia itu biasa, normal. Tuh mungkin kayak waktu ini beraknya hijau. Kalau saya tanya ibu saya di rumah, dia bilang itu biasa. Tapi saya bidan di sini dia bilang, itu susunya kurang, ya ternyata bener, air susunya Ursina nggak keluar. Terus sedikit, jadi kita perlu bantuan kayak susu formula gitu. Terus ya beraknya berubah warna lagi jadi kuning. Sebenarnya jadi semua yang yang pengetahuan yang biasanya kalau di Indonesia kita ngambilnya dari nenek, kakek, sekarang kalau di Eropa pakai bidan itu tadi ya. Bidan. Lucunya nih kan waktu beraknya lagi kayak hijau gitu. Saat saya kasih tahu hebama, saya telepon ibu saya, katanya biasa aja. Terus dia kayak yang pusing. Nggak pusing sih, agak nggak terima gitu. Masa? Maksudnya terus dia agak sensitif, jadinya agak tersinggung lah. Mungkin karena kan kalau di sini udah. Terus besoknya kan karena kita ngikutin sarannya dia, terus saya bilang, terus dia nanya, terus ibu kamu bilang apa lagi, dia nanya lagi. Dia bilang aja, tapi saya nggak begitu tanggapi karena saya udah punya hebama kan, ada sendiri yang profesional, jadi saya serahkan semua sama Anda, dia lagi udah happy lagi. Ya karena kalau bidan di sini kan pendidikannya benar-benar strength juga kan ya. 3,5 tahun kalau nggak salah untuk jadi. Lebih lama ya, benar-benar jadi pengetahuannya bisa dipercaya lah. Tapi memang benar-benar terbantu dengan adanya bidan pribadi itu ya. Khususnya untuk kayak kita yang cuma berdua gitu. Iya. Dan itu hal yang biasa di Eropa ya. Karena banyak yang kita tergantung sekali dengan bidan itu. Nah, terus yang menarik juga proses melahirkan gitu. Kamu nemenin nggak? Iya lah, harus. Semua prosesnya kamu ikut? Suami yang baik tuh menemani istri yang lagi sakit. Di rumah sakit atau di rumah atau di kayak memang spesial untuk tempat melahirkan tuh, apa sih namanya? Geburtshaus ya. Rumah bersalin. Dan lahirannya normal, semua lancar ya. Semua lancar, cuma agak lama sih karena nggak ngerti sih, ada bukaan 5, bukaan 4 kayak bukan PNS, saya nggak ngerti. Pokoknya kita nunggu bukaan lama banget. Bukaan tuh lama banget nunggunya. Tapi itu gimana tuh? Bedanya, kayak kita nggak bisa bandingin dengan di Indonesia ya. Cuman kayak apa sih suasananya kalau di situ? Kalau di Indonesia nggak tahu juga, saya belum pernah melahirkan di sana soalnya.
Tapi gimana tuh? Kayak ada yang spesial nggak sih pas melahirkan? Ya cuman gimana ya, saya jadi waktu dia kan kesakitan, terus kita cuman bisa megang tangan doang, terus kita nggak bisa ngebantu banyak gitu. Terus dia kayak yang kasar jadinya. Seumur hidup aku 5 tahun sama dia, kali itu dia cuman hari itu dia kasar banget. Agresif maksudnya gimana? Kasar, omongannya agresif. Jambak. Oh ya, ya ampun. Oke, aku kenal istri kamu sebenarnya kayak apa maksudnya? Bukan kan, orang kamu tahu sendiri kan? Aku tahu ya, bukan kayak orang. Tapi hari itu, tapi aku nggak apa namanya ya, maklumi aja. Apalagi anakku kepalanya sebesar buah melon. Aku nggak berhenti apa namanya. Biasanya kan kita selalu berargumen dan aku selalu menang, tapi sejak melahirkan tuh aku jadi lebih ngalah. Oke. Kasihan. Interesting ya. Lucu juga. Tapi benar-benar ngelihat tuh, kamu lihat prosesnya benar-benar sampai. Next question please. Aku nggak mau ingat itu. Oke. Itu ibarat kayak ngelihat restoran favoritmu kebakaran. Dasar geblek deh ya. Geblek. Oke, next question. Ya, jadi waktu istrimu melahirkan, udah mau melahirkan itu pandemi corona ini mulai ya? Ya waktu itu udah sedang peningkatan jumlah korbannya. Oke. Itu bedanya apa tuh? Ada penanganan khusus nggak sih sama dari rumah sakit? Oh iya, waktu itu saya diharuskan pakai masker dan cuci tangan. Pokoknya personal hygiene kita diwajibkan. Cuman kalau di tempat saya lebih gini, kita maksudnya suami mesti boleh dibolehin masuk. Kalau karena ada teman juga yang punya situasi sama, melahirkan juga, cuma suaminya nggak boleh masuk ke rumah sakit. Oh ya? Aku bayangin sendirian, kontraksi malam-malam. Sendirian? Suaminya nggak boleh masuk? Ya. Tapi untungnya waktu dia proses melahirkan dia dibolehin masuk. Akhirnya? Iya, nggak mungkin. Iya, nggak mungkin karena terlalu kejam ya. Iya, kejam banget. Ya oke. Tapi anaknya udah lahir sehat. Udah lahir sehat juga ya. Berarti sebenarnya selain itu nggak ada yang spesial ya? Nggak ada sih. Selain apa namanya? Nggak ada sih. Higienanya aja. Terus oke. Nah sekarang kita masuk pertanyaan terakhir dan ini yang paling penting mungkin. Terakhir? Ya. Jadi tentang biaya gitu. Biaya apa nih? Biaya finansialnya yang punya anak ini berapa sih totalnya sampai sekarang keluar uang? Nggak tahu sih. Kayak saya bilang tadi kan kita belinya dari sejak dia hamil 3 bulan, jadi nggak kehitung sih. Nggak kehitung. Cuman kalau mau nanya biaya persalinan tuh gratis. Semua ditanggung asuransi, kita nggak keluar biaya spesial pun. Cuman keluar waktu itu aku pesan cappuccino karena 9 jam bro. 9 5 gelas. 5 gelas kopi. Satu kopinya 3-4 franc. 10 francs. 10 Gila. 50 francs, 800.000 bro. 800.000 cuma buat kopi doang. Ya. Tapi melahirkannya sendiri nggak ada. Nggak ada. Semua. Nah, dari proses dari awal sampai ginekolog, terusnya bidan tadi itu dibayar asuransi semua. Semua ditanggung asuransi. Dan kamu bayar asuransi berapa per bulan? Atau dia berapa per bulan? Bayar asuransi. Sekarang waktu sebelum melahirkan kan kita punya kayak separate gitu. Kayak dia bayar, aku bayar. Sekarang udah jadi satu semuanya. Oke. Kayak family insurance karena anak including jadinya kan. Oke. Sekitar nggak apa-apa nyebutin uang sih. Nggak masalah. Ya 1.000 lah. Bertiga semua. Jadi satu keluarga bertiga ini kurang lebih 15 jutaan. 1.000 tuh 15 juta ya? 16 juta. Kemarin aku ngecek 16.000 sih. 19.000? 16.000. Kurang lebih 16 juta sebulan. Tapi fasilitasnya itu tadi ya. Kalau ada apa-apa semua gratis, benar-benar free. Bahkan sampai bidan, private bidan, rumah sakit, semua penanganannya dibayarin bayarin asuransi ya. Semua. Ya emang mahal sih. Tapi kalau jelas mahal tuh. Aku pun merasakan kemahalan. Cuman gimana feeling kamu bisa bangun pagi tanpa mikir harus kalau kamu kecelakaan. Kayak di Indonesia kan banyak yang nggak punya asuransi. Terus kalau ada yang anggota keluarga yang kecelakaan punya penyakit, mereka dia harus kena operasi. Kan mereka harus cari uang lagi. Ya sekarang bagus ada BPJS meskipun nggak sepenuhnya. Oke. Tapi kalau misalnya kayak kan pasti ada yang harus bayar sendiri juga kayak susu bayi gitu-gitu, Pampers dan perlengkapan bayi. Susu bayi sih nggak mahal bang, kayaknya sama sih kayak di Indonesia harganya, cuman sama, ya? Kayak susu yang formula kayak berapa liter, 2 liter, cuman
16 Swiss franc. 16 Swiss franc susu berapa 1 liter? Ya, kayak 2 liter. 2 liter. Maksudnya bubuk 2 liter. 2 kilo. 2 kilo ya. Oke. Terus kayak Pampers gitu banyak pilihannya ya, dari yang murah sampai yang mahal gitu. Oke. Berarti kalau dalam urusan itu nggak terlalu sih, karena kalau bandingin dengan harga makanan, misalnya ayam sekilo kan 99 Swiss franc. Jadi dibandingin dengan bahan-bahan pokok yang lain sebenarnya termasuknya murah gitu ya. Yes. Oke. Sebenarnya sorry aku itu bukan pertanyaan terakhir, sebenarnya masih ada tadi kayak kamu kan kerja kamu bilang. Nah, kalau di Swiss kamu dapat libur berapa lama ketika kamu reguler, maksudnya normalnya? Ya. Anunya punya anak, Vaterschaft. Cuti punya anak. Cuti jadi bapak. Kalau standar setauku 2 mingguan sih. Kalau buat aku dapat 3 minggu. 3 minggu dari perusahaan kayak gitu. Terus dapat kompensasi 1 minggu juga karena ada kayak overtime gitu. Jadi jadi 4 minggu totalnya dapat liburan ketika kamu punya anak ya. Nah, itu di perusahaanku, maksudnya tempatku kerja kan kayak perusahaan multinasional, bagus tempatnya. Migros. Dia punya kayak restoran, supermarket, tempat gym, macam-macam pokoknya. Jadi kalau banyak yang bilang Migros tempatku kerja tuh tempat kerja yang paling sosial gitu ya. Sosial banget. Iya, terus kalau buat istrimu dia dapat libur berapa lama? Dia cuti melahirkan cuman 2 bulan sebelum melahirkan dia udah ambil cuti. 2 bulan sebelum melahirkan dapat cuti dibayar ya 2 bulan. Ya, terus full. Cuman itu belum cuti hamil itu hitungannya dia minta surat ke dokter kalau nggak bisa kerja. Kayak sakit lah hitungannya. Karena nggak mungkin lah kerja motong perutnya gede banget. Istrimu koki ya. Koki juga. Terus setelah melahirkan dapat libur berapa lama? 4 bulan. 4 bulan. Jadi totalnya kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan. Dan kalau nggak salah di Swiss itu cukup fleksibel. Jadi kalau ibu mau ngambil cuti yang nggak dibayar pun masih bisa juga. Mereka cukup fleksibel sama ibu hamil kalau aku dengar sih. Di Migros bisa kamu ngambil kayak cuti, kamu nggak kerja tapi nggak digaji. Tapi kamu bisa balik lagi. Tapi harus perusahaannya wajib menerima kamu lagi. Iya, kayak gitu. Kayak masih kerja cuman kayak gimana? Kayak break. Iya. Kayak break gitu. Ya jadi benar-benar aturannya mendukung sekali keluarga gitu. Karena di Swiss nggak banyak orang mau punya anak sih memang ya. Jadi maksudnya pertumbuhan penduduknya tuh nggak tinggi. Jadi fasilitas buat itu. Ya, karena target menikah pun di sini agak tua ya. Kayak 40. baru nikah terus punya anaknya agak lama juga. Cuman untungnya saya dapat istri saya waktu itu dia umurnya 23. 23? Ya, semua ngira itu dia hamil duluan, padahal sih enggak sih. Karena terlalu muda kan untuk orang kulit putih kan 23 kan. Kalau nggak hamil ya kenapa? Padahal enggak sih. Yang pertanyaan yang paling terakhir banget, ada satu lagi. Kalau nggak salah kalau di Swiss itu kalau begitu kamu punya anak, kamu juga dapat tunjangan dari negara. Oh iya, bener. Lupa ya. Lupa. Kita harus nge-apply sih. Iya dapat, cuman nggak spesifiknya berapa tuh nggak tahu. Iya. Cuman ya nggak banyak sih, kayak 200-300 per bulan. 200-300 Swiss franc per bulan. Kalau kamu nggak bilang aku lupa. Kita harus nge-apply, kita harus report tapi kita harus ngirim kayak surat dari rumah sakit. Apa sih? Ya dari kayak ini kelahiran. Sertifikat kelahiran. Soalnya kalau dari teman-temanku yang punya anak di kantor itu mereka juga dapat tunjangannya banyak banget kan, tergantung perusahaan. Ada yang perusahaan yang lebih sosial, ada yang perusahaan yang cuma ngikutin anjuran negara aja. Bahkan lumayan ngebantu banget lah. Lumayan. Ya makanya banyak orang yang iri yang nggak punya anak. Bikin anak biar dapat tunjangan dari negara. Ya elah, goblok. Tapi yang intinya mau bilang di sini punya anak itu benar-benar sebenarnya nggak perlu khawatir banget ya, karena banyak sekali selama kamu kerja. Ya karena orang-orang sini kan nggak mau punya anak karena mereka pikir punya anak itu terlalu banyak yang harus dikorbankan. Terutama orang-orang sini selfish banget. Mereka maunya kayak traveling. Kan anak-anak muda Eropa zaman sekarang apa sih panggilannya, milenial, pusi, milenial kan nggak tahu. Traveling ya free. Mereka di sini hidupnya ngirit, makan cuma sandwich doang. Kayak ada kenalanku tuh, yang penting buat traveling gitu. Ya kayak ada temanku yang dia blasteran Indo Swiss gitu. Kayak bapaknya dari Bandung terus
Dikit-dikit traveling. Tapi jodohnya mungkin dapat dari traveling itu. Kalau yang si ya mudah-mudahan. Saya sih berdoa aja yang baik aja. Oke, ya udah. Ya udah gitu aja Made. Pertanyaannya udah komplit. Ada nggak sih tips buat teman-teman yang berencana punya anak di luar negeri? Buat Simon kalau misalnya dia suatu saat mau punya anak. Ya Simon, kasihan anaknya sih kalau lahir sebenarnya. Atau ya, tipsnya nggak tahu sih. Paling simple plan ya, jangan asal bikin aja ya, karena itu bukan beban sih. Itu hidup kita harus itu kan anak lahir itu manusia maksudnya, bro. Kalau lebih bagus kalau kita plan everything supaya anaknya punya kehidupan yang bagus ya. Supaya kita bisa ngasih sepenuhnya, supaya anak itu bisa tumbuh dan punya kesempatan yang sama. Ya itu untuk orang tuanya juga, jadi nggak terlalu banyak tekanan kalau di plan semuanya, maksudnya dicicil apapun itu, maksudnya dipelajari. Karena punya anak itu luar biasa kebahagiaannya tuh bener nih. Wah, ini baru keluar. Bahkan dari orang yang kayak aku pun kerasa banget. Mungkin punya anak nih aku bakalan tobat. Maksudnya ya gitu, kebahagiaannya tuh worth it dengan usahanya. Oke, tidur dikit apa mon ganggu aja. Itu worth it banget happy-nya dengan effortnya. Ya memang sih kalau di sini orang benar-benar, yang aku mungkin kamu bilang selfish, tapi ada juga kalau yang beberapa hal yang kita lihat orang sini punya anak tuh nggak banyak gitu. Ya aku bilang kan kebanyakan orang sini selfish. Tapi maksudnya secara umum di sini orang anak paling 2 gitu ya maksimal, atau 3. Dari situ dia punya lebih banyak kekuatan untuk ngasih yang terbaik buat anaknya ya. Maksudnya nggak asal anak banyak banget terus akhirnya keuangannya. Ya mungkin juga karena mereka sadar dengan tanggung jawabnya yang tinggi. Jadi lebih baik mereka nggak punya daripada mereka bakalan gagal atau nggak sanggup atau gimana. Kasihan anaknya maksudnya. Ya ada juga yang kayak gitu, Pak. Betul banget. Ini salah, sorry. Saya tarik yang pertama. Oke, Blimade, makasih banyak banget buat sharing-sharingnya. Semoga Joanna sehat selalu dan jadi anak yang baik. Dan semoga teman-teman banyak terbantu dari informasi ini. Kalau masih ada yang belum jelas, tulis di komentar, bisa tulis IG-nya Blimade. Dan sampai di sini aja dulu ya. Sehat selalu, stay di rumah, dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.